Lalu bagaimana sebenarnya penerapan pidana dalam kerumunan HRS baik di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan juga Petamburan, Jakarta Pusat. Kita ajak Anda untuk berdiskusi bersama para pakar hukum pidana Nasrullah dan advokat senior Henry Yoso Diningrat. Apa kabar? Selamat sore Bang Henry dan Bang Nasrullah. Kabar baik Mbak Syira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kabar baik Mbak Fira. Ya, saya ke Bang Henry dulu. Bang Henry, polisi menaikkan status hukum kerumunan pernikahan Putri HRS dari penyelidikan ke penyidikan. Tanggapan Anda? Oke, pertama kita jangan rancu dulu dengan penyidikan itu apa ya. Penyidikan itu menurut ketentuan KUHP ya. Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik ya. Dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan undang-undang ya. Tujuannya untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti. Jadi untuk mencari bukti dulu ya. Dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk menentukan siapa tersangkanya gitu. Jadi belum tahu nih tersangkanya siapa gitu. Nah, kalau kemarin lidik, kalau memanggil orang itu istilahnya undangan, klarifikasi, dan dia belum pro justisia. Kalau penyidikan dengan adanya sprindik, dari penyidik memberikan SPDP kepada jaksa, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan panggilan-panggilan segala macam itu ada tulisannya pro justisia, dan itu panggilan. Dan terhadap mereka yang tidak memenuhi panggilan, setelah dipanggil secara patut, maka dilakukan upaya paksa. Kalau kemarin nggak bisa upaya paksa gitu. Sekarang bisa dijemput secara paksa gitu. Nah itu tanggapan saya. Dan saya mengapresiasi kerja keras dari teman-teman penyidik di Polda, sehingga bisa melanjutkan atau menaikkan status kasus ini menjadi sampai ke tingkat penyidikan gitu. Itu. Baik, itu versi Bang Henry. Lalu bagaimana dengan Bang Nasrullah? Apakah Anda sepakat kalau di Petamburan dan juga di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kedua sudah memenuhi bahwa tingkatnya dari penyelidikan naik menjadi ke penyidikan? Jadi gini, pertama adalah keterangan Bang Henry, saya ambil alih sebagai keterangan saya juga. Oke. Itu satu, berarti dengan kata lain saya sependapat dengan keterangan Bang Henry karena itu begitulah ketentuan hukum yang mengatur. Yang kedua, bahwa banyak persoalan di bangsa ini harus disikapi secara arif dan bijaksana. Saran saya adalah pemerintah sebaiknya tidak menjadi pemicu kegaduhan-kegaduhan. Pemerintah harus melakukan hal-hal yang dapat membuat ketenangan, kedamaian antar berbagai komponen bangsa di negara ini. Negara kita ini adalah negara yang majemuk. Ada majemuk dari sisi agama, ada majemuk dari sisi suku dan lain-lain. Belum lagi majemuk dari sisi agama. Dalam Islam saja banyak komponen-komponen bangsa kita yang satu dengan yang lain bisa saling berbeda. Oleh karena itu seperti tadi yang disampaikan dalam off air oleh Bang Henry kepada saya bahwa perbedaan itu rahmat yang harus disikapi dengan cara yang benar agar menjadi rahmat, jangan sampai menjadi bencana. Nah, disinilah peran pemerintah yang harus dijalankan. Begini, saya mengatakan bahwa ada perkara-perkara pidana, kalaupun memang dianggap pidana, yang perlu sampai ke pengadilan, ada juga yang mungkin diselesaikan tidak perlu sampai ke proses hukum selanjutnya. Karena hal-hal yang seperti ini dalam kasus Habib Rizik ini akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Pertama, framing yang sudah dibuat adalah kasus kerumunan pernikahan Habib Rizik. Apakah di framing itu mau dihilangkan kasus kerumunan maulid? Padahal cerita itu akan diawali dengan acara maulid, baru kemudian pernikahan. Jangan sampai nanti seolah-olah yang maulidnya nggak ada masalah, yang nikah ini. Nah, jadi kan kalau hanya bicara nikah, sasarannya jelas itu ke Habib Rizik. Orang bodoh pun akan menerjemahkan seperti itu. Nah, oleh karena itu ingat loh ya, Presiden
Maaf, ini saya setujukan kepada Presiden bahwa Presiden harus mengambil sikap dalam kes ini. Pemerintahan Anda masih 4 tahun lagi loh, 2024. Jangan sampai sejak sekarang sampai 2024 itu tiap hari penuh kegaduhan. Memang negara kuat, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh komponen bangsa manapun mampu negara meredam itu. Tapi berapa banyak darah yang harus Anda korbankan? Baik. Itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai pemerintah tangannya berdarah-darah. Selesaikan dengan arif dan bijak. Pertimbangkan dengan baik apa resiko kalau kasus ini Anda teruskan. Perlawanannya akan sangat kencang. Nah, kemudian apakah kasus ini memenuhi syarat untuk naik ke tahap penyidikan? Saya sekali lagi mengatakan tentang syarat untuk menaik ke penyidikan. Saya tidak pada kapasitas menilai hasil kerja dari penyidik. Kalau penyidik sudah mengatakan layak naik, ya silahkan, monggo ya. Yang punya kewenangan menilai itu nanti jaksa pemeriksa berkas ya. Apakah bisa P21 apa tidak, nah itu silahkan. Tetapi saya mengingatkan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, mengambil sikap, jangan diperpanjang kes ini. Kalaupun ada pelanggaran, sudah ada sanksi, sudah cukup di titik itu. Anda berlebihan, nanti akan ada perlawanan yang sangat berlebihan. Kita dengarkan tanggapan dari Bang Henry. Ini tadi ada yang dicermati oleh Bang Nasrullah mengenai pemerintah jangan membuat kegaduhan. Pertama kita jangan bias ya, jangan terlalu jauh. Kita ini bicara tentang penyelidikan yang sudah tingkatkan ke tingkat penyidikan. Dan itu kewenangan penyidik sepenuhnya. Nggak benar itu bahwa jaksa nanti yang menentukan layak atau tidak. Ya, jadi penyidiklah mempunyai kewenangan itu. Bahwa nanti setelah penyidikan, apakah masih kurang lengkap, dikembalikan disertai dengan petunjuk dan sebagainya. Nah itu baru. Tapi kalau menentukan apakah nilai untuk jadi ketika penyidikan atau tidak, dikatakan jaksa yang menentukannya, itu salah Pak Dokter. Ya itu satu. Yang kedua, kaitannya bahwa bisa diselesaikan secara apa, ya saya ingatkan lagi. Ya pertama, kita mengenal bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Ya itu satu. Yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu dengan pendekatan restoratif justice. Itu kasusnya seperti apa gitu ya. Nah, kasus ini ya bahwa nanti ini menjadi satu paket dengan apa yang Maulid Nabi itu soal lain. Kemarin ini penyelidik atau penyidik pembantu yang ada di Polda Metro melakukan upaya lidik. Dalam kaitannya dengan lidik ini telah diundang beberapa pihak. Baik itu gubernur, wakil gubernur, panitia dan sebagainya, untuk diminta klarifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti sehingga dari hasil klarifikasi diperoleh bukti awal. Ya, nah dari bukti awal ini setelah digelar, maka sepakat ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Nah sekarang kita serahkanlah penegakan hukum pada tingkat penyidik ini kepada penyidik Polri. Presiden pun tidak boleh untuk mengintervensi perkara pidana dalam perkara apapun. Bahwa nanti ada kewenangan Jaksa Agung untuk mendiponer atau diponering satu kasus untuk kepentingan umum, harus dilihat apakah ini menyangkut kepentingan umum. Kalau seseorang di antara siapa nanti yang dijadikan sebagai tersangka atau menjadi terdakwa atau diadili akan menimbulkan goncang Republik ini, itu biarkan kewenangan Jaksa Agung. Terlalu jauh kita bicara itu sekarang, begitu loh ya. Baik Bang Henry, Bang Nasrullah ditanggapi sesaat lagi. Bang Nasrullah, kami juga ingin tahu, karena ini kan terindikasi diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ketika masanya 3.000 yang datang dan harusnya diatur hanya 150 orang. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang.